Oke, kita lanjut ke nomor 7 untuk pembahasan KSM bidang matematika MA tingkat provinsi 2021 sebagai persiapan KSM tahun 2022, atau mungkin juga teman-teman sekarang menonton di tahun 2023 atau di tahun setelahnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi-materi KSM dan nanti ketika lomba bisa mengerjakan dengan tenang dan menjadi juara. Amin ya rabbal alamin. Nomor 7 diberikan kubus ABCD EFGH, misalkan M dan N berturut-turut merupakan titik berat segitiga BDE dan BDG. Jika P merupakan titik tengah MN, maka nilai dari DP per PF pangkat 2 adalah 3/5, 5/8, 11/17, 1/3. Oke, kita akan mulai dari kubusnya itu dulu ya. Kubus seperti ini ABCDFGH. Kemudian di sana ada titik berat. Apa itu titik berat? Titik berat adalah membagi ketiga sisi sama panjang dengan ketinggiannya dari alas tertentu adalah 1/3 T. Oke, di sini saya akan menggambarkan segitiga BDE dengan segitiga BDG. Oke, saya ganti dulu warnanya biar berbeda dengan kubus, mungkin merah ya. Di sini ada segitiga BDE. Oke, kita gambar teman-teman. BDE. Kita pelan-pelan aja ya. Karena ketika membahas tentang dimensi ruang yang diperlukan salah satunya adalah imajinasi. Oke, mohon maaf. Oke. BDE di sini ya. Nah, kita cari garis atau titik beratnya. Titik beratnya itu adalah kita cari garis beratnya dulu, membagi sisi sama panjang kan. Misalnya ini tengah-tengah, berarti ini O kita sebutnya. Kemudian sisi yang sebelah sini dan sisi yang sebelah sini. Nah, di sini berarti titik beratnya. Dimana titik beratnya itu adalah 1/3 dari tingginya. Oke, jadi kita akan mengambil satu garis yang mewakili yaitu EO. EO sini teman-teman ya, dari E ke titik tengah. Nah, EO itu kita bisa minta bantuan kepada A sehingga menjadi Pitagoras seperti ini A, ini E, ini O. Kita mencari EO. EA di sini tidak ada sisinya, maka bebas terserah kita mau dimisalkan sisinya X atau angka langsung juga tidak apa-apa. Saya coba misalkan 10 ya, agar enak, puluhan seperti itu. Ini 10. Kemudian AO nya berarti karena ini setengah dari diagonal sisi, berarti AO nya adalah 5/2, dimana diagonal sisinya adalah AC, yaitu 10/2. Berarti EO kita bisa mencari dengan melakukan hukum Pitagoras. Karena ini sisi miring, maka ditambah 10 kuadrat ditambah 5/2 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 50 ya. Akar 150 adalah 25 dikali 6, maka 5/6. Kita dapatkan EO adalah 5/6 cm. Nah, dimana O ke titik beratnya ini yang di sini disebutkan adalah M ya, M dan N. Di ini adalah titik M. Dimana OM adalah 1/3 tinggi, yaitu 1/3 dari tingginya adalah EO. Maka atau OE gitu ya, 1/3 dari 5/6 tadi, maka OM adalah 5/3/6. Oke, tuh kita dapat OM. Kemudian di sini ada segitiga yang kedua BDG, kita ke arah sana. Kita ganti dulu warnanya biar berbeda, hijau ya. Di sini ke sini teman-teman, ke G, anggap saja lurus, mohon maaf. Segitiga di sini. Oke. Ada garis sini. Oke. Sama ya. Untuk BDG juga sama, garis tengah ke sini kita anggap saja langsung tengah-tengah. Kemudian OG itu kan sama dengan OE. OG itu kita di atas. OG itu pasti sama dengan OE tadi yang sudah kita cari.
sama dengan 5 akar 6. Dan tingginya pun di sini ada titik N. Yang ini teman-teman. Titik N berturut-turut merupakan titik berat dari BDE dan BDG. Berarti N-nya itu adalah titik berat dari BDG. Oke, berarti N kita tuliskan di sini. Berarti ON itu akan sama dengan OM, yaitu sama dengan 5/3 akar 6. Itu kita dapat. Kemudian dilanjutkan, jika titik P merupakan titik tengah MN, berarti kita gambarkan kembali di sini. Saya ganti lagi. Memang kalau ketika kita membahas dimensi ruang ya harus punya pulpen warna penggaris. Jadi teman-teman yang sekarang menduduki kelas 11 atau kelas 10 untuk SMA, MA, nanti di kelas 12 itu diajarkan tentang dimensi ruang. Teman-teman harus punya pulpen warna tuh biar enak membayangkannya, imajinasinya. Oke, kita ke sini. Oke. Di sini nanti ada segitiga teman-teman. Ini kan tengah-tengah. Ini tengah-tengah. Di sini ada titik O. Nah, ini akan terjadi segitiga sama, bisa disebut sama sisi ya. Karena MO dengan ON itu sama. Saya gambarkan di sini. Nah, nanti akan seperti ini. Di sini O, di sini M, di sini N. Dimana di sini adalah 5/3 akar 6. Dan di sini 5/3 akar 6. Kita akan mencari panjang MN-nya. Panjang MN-nya silakan ketika teman-teman punya ide yang lain boleh ketik di kolom komentar atau boleh kirim email ya. Atau teman-teman yang punya pertanyaan tentang matematika boleh juga bertanya di komentar atau kirim email. Oke, saya akan melakukan pencarian panjang MN dengan kita bagi dua. Tadi ada P di sini ya. Oke, dua di sini ada P. Berarti di sini ada P. Saya akan teruskan ke atas, teman-teman. Saya teruskan ke atas. Nah, dia bertemu di sini, sehingga kita membentuk segitiga di sini. Oke, seperti itu. Bisa ini ya, terbayang ya. Jadi kita akan membentuk segitiga. Jadi misalkan X, ada segitiga EX, kemudian ke bawah sampai ke O, kemudian ini EO, di sebelah sini ada P. Nah, kita tuliskan apa-apa yang kita ketahui. EX setengah dari diagonal sisi, dimana sisinya tadi kita sepakati 10 ya, untuk mempermudah. Maka ini 5 akar 2 cm. Kemudian apalagi yang kita ketahui, XO ya, XO itu sama seperti sisi kan, CG kan. Jadi ini 10 cm. Kemudian apa yang kita ketahui tadi, OM itu 5/3 akar 6. Oke. Dari informasi ini kita bisa mengetahui apa saja. Yang pertama adalah panjang PM melalui kesebangunan ya. Jadi ini EX. Oke, saya akan tuliskan kesebangunannya ada di kelas 9 kalau nggak salah. Dulu saya belajarnya di kelas 9. Atau teman-teman sekarang dengan kurikulum yang baru kesebangunan ada di kelas berapa? PM, sisi yang bersesuaian ya. PM per EX itu akan sama dengan OP per OX. OP-nya ada belum ya? Belum ya OP-nya ya. Kita geser dulu karena OP-nya belum ada. Ada dua sisi yang belum diketahui, yaitu OP dan PM. Kita tinggal dulu, nanti kita ke sini lagi. Oke, kita lanjut ke kesebangunannya, bukan ke situ, tapi EO. Lihat teman-teman, silahkan gambar sendiri. EO ada sebelah mana, di situ ya, di segitiga BDE. EO, kemudian kita minta bantuan A sini. Coba kita dapat nggak ini A. Kemudian di sini ada M tadi ya, dengan AO 5 akar 2. Kemudian AE 10, ini 5/3 akar 6. Oke, terus semuanya ini EO adalah 5 akar 6. Oke, di sini bisa nih, kita bisa mencari M, misalkan ini apa ya,
ini X udah, MN udah, misalkan di sini A aja lah, A kecil. AM per AO ini ya. Oh, ini titik ya, berarti harus huruf kapital. Apa tuh? A2 lah ya. Ini A2, ini A1. A2M dibagi dengan AO, sisi yang bersesuaian harus sama dengan ini. Sisi pendek akan sama dengan EM dibagi dengan sisi panjangnya. Jadi ini teman-teman sepasang, ini dengan ini dan ini dengan ini gitu ya, sebangunan. AO dengan EO. Oke, A2M kita akan mencarinya. AO 5 akar 2, EM itu karena ini 5 akar 6 dikurangi dengan 5/3 akar 6, maka di sini samain penyebutnya, berarti 5 akar 6 kurangi 5 akar 3, 10/3. 10/3 akar 6. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. EM nya adalah 10/3 akar 6 dibagi dengan EO nya 5 akar 6. Ini boleh coret seperti itu. Kemudian ini coret juga 5 nya. Maka A2M sama dengan 10/3 akar 2. Silakan dilihat-lihat dulu teman-teman, jika ada yang salah mohon dibantu koreksinya. Oke, kita lanjut. Di sana didapatkan bahwa A2M adalah 10/3 akar 2. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Di sini mana AM? A2M. A2M itu ada di sini. Nah, kita tadi minta bantuan garis yang ini. Oke. Kemudian kita akan menentukan panjang MN. Nah, ketika yang A2M itu diteruskan, dia akan melalui M, P, N dan sampai sini. Itu setuju teman-teman ya? Dia A2 akan sampai kepada C2. Nah, A2M itu pasti sama dengan C2M. Oke ya? Setuju? Jadi AC A2C2 itu akan sama dengan 2 kali dari A2M. Kenapa 2 kali? Karena tadi yang A2M dengan C2N itu sama, jadi langsung aja kali 2 ditambah MN. Berarti MN itu sama dengan A2C2 dikurangi 2 A2M. Untuk penamaan bebas ya, terserah teman-teman. Tadi karena saya sudah menggunakan A, ternyata A sudah ada, jadi A2. A2M atau ini A2C2 ya. A2C2 itu adalah diagonal sisi, maka 10 akar 2 sepanjang AC kan, dikurangi 2AM. 2A2M itu 10 akar 3 kali 2, maka 20/3 akar 2. Berarti MN sama dengan 3 kali 10, samain penyebut ya, 30, berarti ini 10/3 akar 2. Oke, 10/3 akar 2, maka karena P itu adalah tengah-tengah, maka MP otomatis MP nya itu bagi 2 ya, maka MP nya adalah 5/3 akar 2. Seperti itu teman-teman ya. MP nya adalah 5/3 akar 2. Oke. Nah, kita balik ke sini. MP sudah dapat ya. Jadi MP nya adalah, atau PM nya adalah berapa teman-teman? PM nya adalah 5/3 akar 2. Oke. Berarti kita bisa nyari PO nih. Oke, PM kita masukin ke sini 5/3 akar 2. Kita bisa nyari OP. EX nya adalah 5 akar 2 sama dengan OP. Nah, ini yang kita akan cari per OX. OX nya adalah 10 akar 2 kita coret, 5 kita coret, maka OP didapatkan adalah 10/3. Oke, OP 10/3. Bisa dipahami teman-teman ya, agak ruwet nih.
agak panjang ke sana ke sini, kemudian banyak akar, banyak Pitagoras, banyak gambar, banyak garis. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami jawaban nomor 7. Kita belum selesai, belum ada jawabannya. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe dulu untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Dari OP kita lanjutkan, kita akan mencari panjang ini sesuai pertanyaan, yaitu DP dan PF. Kita akan mencari DP dulu. DP kita bisa menggunakan bantuan segitiga DPO. Saya gambarkan di sini. Di sini D, di atas ada P, di bawah O. Nah, OP ini kita sudah ketemu tadi, 10/3. Kemudian OD juga sama, setengah dari D gondang sisi, maka 5/2. DP kita bisa selesaikan ya. DP kita mungkin akan menyingkat beberapa operasi. Kita langsung aja 10/3/2, 10/3 pangkat 2, 100/9 ditambah 5/2 kuadrat adalah 50. 50 kali 9 samain penyebutnya 450, berarti ini 550. 559. 550 itu berarti 25, 100 saja 4 kali 5 20, 22. Berarti ini 5/3/22. Ini untuk DP. Kita dapat DP ya. Oke, semakin dekat ke jawaban, tonton video sampai selesai teman-teman, sabar. PF. Sekarang kita ke PF. Oke, di sini ada PF, di sini ke atas. Kita akan minta bantuan ke sini teman-teman ya. Ke atas saja, ke PX. Boleh. Jadi kita akan punya segitiga seperti ini. Oke, miring ini. Nah, seperti ini. Oke, hapus, jelek banget ya. Mohon maaf. Oke, dihapus dulu. Oke, laser hapus. Oke. Kita akan menggambar segitiga gantilah segitiga PXV. Di sini ada X, di sini ada F, di sini ada P. Garisnya sekarang kita ganti merah. Maaf, ini yang biru saya ganti merah kita. Oke, Fx adalah setengah dari D gondang sisi, maka ini 5/2. Begitu teman-teman ya. Kemudian PX, nah ini PX adalah sisa dari ini kan OX itu kan di sini ada O ya. OP-nya itu kan tadi 10/3. Sedangkan total dari OX itu kan 10, maka 10 dikurangi 10/3. Lakukan operasi pecahan, berarti dikali ini 20/3 teman-teman ya. Untuk PX itu 20/3. Maka PF, nah, kita bisa cari. PF adalah sisi miring masih sama, dikuadratkan, maka 5/2 kuadrat itu 50 ditambah 20/3. 20/3 itu 400/9. Samain penyebut, 9 kali 50 itu 450, berarti ini 850/9. 800 itu 25 dikali 100 saja 4 kali 8 itu 32, berarti 50 nya 2 berarti 34. Berarti ini 5/3, akar 9 itu 3 per akar 34. Oke, selesai teman-teman. Maka pertanyaannya adalah DP, yang ditanyakan adalah per PF dalam kurung kuadrat. Kita akan membaginya dulu, DP dengan PF. DP nya adalah 5/3 akar 22 dibagi dengan 5/3 akar 34 dikuadratkan. Seperti itu ya. 5/3 coret, tinggal kita kuadratkan. Akar 22 akar 34 kuadratkan 34, kita perkecil bagi 2-an, maka di sini jawabannya adalah 11/17. Oke, pas sekali. Ininya ruangnya sudah di ujung, jawabannya adalah 11/7. Jawabannya adalah C. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen jika ada pertanyaan tentang matematika, dan jangan lupa untuk subscribe. Tonton video
yang lain di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.